Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdhalil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, di tengah pandemi yang panjang, saya yakin dari kita saat ini yang berkumpul yang paling muda sampai kita yang hadir yang paling tua, rasanya ya baru kali ini kita merasakan pandemi yang panjang, hampir 1 tahun. Jadi jangankan yang masih muda, mungkin yang sudah sepuh juga barulah merasakan pandemi panjang 2020, hampir 1 tahun. Nah, mari kita tetap bersyukur karena di tengah pandemi olahragawan sampai masyarakat biasa jumlahnya sudah luar biasa ya, ribuan, dan kita masih diberi hidup oleh Allah, masih diberi sehat. Jadi nikmat hidup, nikmat sehat yang masih Allah berikan kepada kita bukan saja nikmat yang patut disyukuri, tapi nikmat yang wajib disyukuri. Wajib. Ya. Jadi Masya Allah, saya sempat WA ya beberapa konfirmasi. Yang membalas WA adalah istrinya ya, dengan menjawab Waalaikumsalam. Saya istrinya, Bapak udah gak ada 10 hari yang lalu. Luar biasa ya, datang ke beberapa masjid juga begitu. 2 kali saya datang ke situ, seorang bapak yang selalu ada di sebelah kiri saya nggak nampak. Lalu saya bertanya kepada salah satu pengurus, Pak Sodik, Pak Haji yang di sebelah sini kayaknya 2 kali saya ke sini nggak ada, biasanya selalu ada. Mana? Sudah pulang Pak Ustadz. Masya Allah. Ya, jadi sekali lagi, di tengah suasana cobaan, ujian, pandemi yang panjang, kita masih diberi umur, masih diberi waktu, masih diberi kesempatan, masih diberikan sehat. Bukan nikmat yang patut disyukuri, melainkan nikmat yang wajib kita syukuri. Nah, semoga dengan kita syukur, Allah akan menambahkan dan menyempurnakan nikmatnya kepada kita sekalian. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita, tauladan terbaik kita, Muhammad Nabiullah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kerabat, para sahabat, dan juga kita umatnya. Semoga kita kelak di yaumul hisab, kelak di yaumul akhirat,
Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mempertemukan kita dan mengumpulkan kita bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, tema yang akan kita bahas pada pagi ini adalah berhijrahlah selalu tanpa menunggu momen. Ya. Hijrah dalam arti kita berupaya, berusaha terus menerus untuk memperbaiki diri. Hijrah itu begitu. Ya, mengupgrade diri. Jadi meningkatkan kualitas diri, keimanan kita, ketakwaan kita, amal soleh kita harus kita lakukan setiap saat. Jadi hijrahlah setiap saat tanpa harus menunggu momen. Ya, terkadang ada orang yang mau hijrah. Jadi hijrah ini sudah sepertinya ya sudah menjadi bahasa medsos. Ya, bahasa anak muda gaul. Gua denger lo udah hijrah. Gua denger lo mau hijrah. Bahasa gue tuh. Artinya apa? Dari non muslim memeluk Islam, dari nggak pakai hijab, dari jarang ke masjid jadi ke masjid, ya bahasa gaulnya begitu. Lo udah hijrah. Nah, jamaah rahimakumullah, jadi hijrah arti yang umum adalah berupaya terus menerus untuk mengupgrade diri, meningkatkan kualitas diri, iman kita, takwa kita, amal soleh kita, kebaikan kita. Mari sama-sama kita tingkatkan. Kapan? Setiap saat. Jadi tanpa harus mengatakan nantilah awal tahun baru, nantilah setelah pulang umroh, nantilah setelah pulang haji, nantilah setelah Idul Fitri. Ya, ungkapan seperti ini sah-sah saja, tapi beresiko. Kalau nggak nyampe tahun baru gimana? Ya, niat baik sudah ada, ya al-haq sudah di depan mata, tapi dia baru akan mengikuti kebenaran itu nunggu momen tahun baru, nunggu momen pulang haji, nunggu momen pulang umroh. Kalau nggak keburu, akhirnya kita mati dalam sebuah kerugian besar. Karena apa? Karena kebaikan, kebenaran yang sudah di depan mata baru diyakini dan belum diamalkan. Karena itu jamaah, ya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika ditanya oleh Rasulullah, Umar, iya ya Rasulullah, siapa yang lebih kamu cintai, aku apa dirimu? Ya jawabannya ya seperti kebanyakan kita, siapa yang lebih engkau cintai, aku apa dirimu sendiri? Ya Umar menjawab dengan bahasa yang umum, setiap manusia pasti lebih mencintai dirinya ketimbang orang lain. Halus ya. Dia bilang begitu. Artinya saya nggak sendirian gitu loh. Setiap manusia pasti lebih mencintai dirinya ketimbang orang lain. Ya kalau belak-belakan jawaban Umar, saya lebih mencintai diriku ketimbang dirimu wahai Rasulullah. Langsung Rasulullah memberikan koreksi tajam sekali. Sungguh tidak sempurna iman seseorang. Ya kamu kan seseorang. Bahasanya cantik Rasulullah. Tidak sempurna iman seseorang kecuali orang tersebut bisa mencintaiku melebihi atau lebih besar daripada cintanya kepada dirinya. Ya, ini kalau main catur kan Umar kena sekak tuh. Nggak sempurna iman seseorang, ya termasuk kamu Umar, sehingga bisa mencintaiku lebih besar daripada mencintai dirimu atau mencintai dirinya sendiri.
Apa reaksi Umar setelah disekak? Wallahi, lihat, sumpah, wallahi al-an, sekarang, lihat. Ya, engkau lebih aku cintai min nafsi. Wallahi al-an anta habbu ilayya min nafsi. Sekarang ya Rasul, engkau lebih aku cintai ketimbang diriku. Ini artinya apa? Memperbaiki diri, mengupgrade diri, nggak nunggu momen. Hari itu dia tahu yang benar ini, di mana selama ini dia salah, selama ini dia Umar lebih mencintai dirinya ketimbang Rasul. Begitu dikoreksi, baru sempurna imanmu Umar. Kalau kamu bisa mencintaiku, kata Nabi, lebih besar daripada kamu mencintai dirimu sendiri. Umar jawabnya begitu, sekarang engkau lebih aku cintai ketimbang aku. Baru sekarang Umar baru tahu, kata Umar. Kenapa Umar mengatakan seperti itu? Sadar banget bahwa ajal itu hanya Allah yang tahu. Kalau hari ini, pagi ini kita tahu yang benar ini, selama ini kita ada di sini, berubah nunggu besok. Kalau nggak sampai, ya. Jadi soal mati atau kematian bisa aja yang muda lebih dulu ketimbang yang tua. Bisa saja yang sehat lebih dulu daripada yang sakit. Hanya Allah yang tahu. Makanya setiap kita melihat, mengetahui al-haq, kebenaran, saat itu kita hijrah tanpa harus menunggu momen. Di dalam Al-Quran surah 50, surah Qaf ayat 19 dan ayat 22, ya, agak lompat ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wajaat sakratul mauti bil haqqi. Wajaat, telah datang. Telah, jaa itu fi'il madi, kata kerja yang menunjukkan waktu dah lewat. Telah. Sakratul maut, sakaratul maut. Kepada orang yang sudah meninggal, iya udah datang. Tapi kepada kita yang belum, kan belum. Ya, belum mati, tapi Allah mengatakan kematian itu akan datang bil haqqi, dengan sebenar-benarnya. Ini maknanya apa? Wong belum terjadi, tapi Allah menggunakan bahasa telah. Tahqiq al-wuqu, kata para ulama. Ya, redaksi kayak begini itu maknanya tahqiq al-wuqu, pasti terjadi. Ya insya Allah sih kita nggak pernah ragu ya bahwa mati itu hak, pasti jadi, akan datang. Dalika ma kunta, dalika itu kematian, ma sesuatu, kunta kamu, kita, minhu dari kematian, tahid, akan selalu menghindar. Jadi setiap kamu, setiap kita, kata Allah, pasti akan selalu menghindar dari kematian. Benar nggak jemaah? Tahid itu dari kata wahid. Wahid itu sendiri. Setiap kamu akan menyendiri, artinya lari. Tapi ternyata tidak ada orang yang bisa menghindar. Tidak ada orang yang bisa lari. Kemanapun, kalau sudah waktunya, sudah ajal, pasti dia akan datang. Tahid, ya. Orang sakit pergi berobat, itu maknanya dia lagi menghindari kematian, biar sembuh gitu niatnya. Datang ke rumah sakit malah meninggal. Betul tidak? Jadi orang sakit berobat, ke klinik lah, ke puskesmas lah, ke rumah sakit, itu maknanya dia lagi menghindari kematian. Dengar-dengar sakit, iya. Udah berapa lama? Udah 2 minggu. Udah berobat belum? Belum. Ke klinik belum, puskesmas belum, ke rumah sakit belum. Lah, sakit 2 minggu belum berobat? Nggak apa-apa, biar cepat mati. Ada emang? Nggak ada lah.
Orang berobat tuh biar sembuh, biar sehat niatnya. Tapi tidak sedikit niatnya berobat sampai ke luar negeri malah meninggalnya di sana. Betul tidak? Berapa itu? Berobat sampai ke luar negeri. Bagi kayak saya, kayak kita mah yang nggak tahu. Bener kan? Tapi orang kalau punya harta berlimpah, dikejar tuh kemanapun supaya mendapatkan sehat. Makanya banyak-banyak berbagi, banyak-banyak berinfak. Jangan sampai punya kekayaan, punya duit hanya habis buat berobat. Ya, infak 1.000, 2.000, 5.000, 10.000. Ya, begitu sakit miliaran. Kalau sudah ke luar negeri miliaran. Ya, yang kita hafal ya tokoh nasional yang sampai akhirnya wafat di luar negeri, kan tokoh nasional. Ya, Ibu Hajah Ainun Habibi di Jerman, Ibu Hajah Ani Yudhoyono Singapura. Betul kan? Itu yang terkenal, yang nggak terkenal kita nggak tahu. Ya, insya Allah dengan memperbanyak infak, memperbanyak sodako, memperbanyak berbagi, itu salah satu upaya. Kalau usahanya dulu sudah ditakdirkan 60, maka salah satu yang bisa memperpanjang usia kita adalah banyak infak, banyak sedekah, banyak berbagi. Bisa saja Allah merubah keketepannya dulu menjadi 70, 80 dan seterusnya. Ya. Jadi sekali lagi, siapapun orang kalau sudah sakit dan dia punya duit, pasti dia mau keluarkan berapapun. Yang penting rumah sakit ini, dokter ini bisa mengembalikan kesehatan saya. Luar biasa. Di ayat 22 apa kata Allah? Laqad kunta, sungguh kamu Muhammad, fi ghaflatin, senantiasa lalai, dalam keadaan lalai. Lalai itu enggak ingat, lupa. Min hadza, dari kematian. Jadi Allah Maha tahu bahwa kamu, umatmu, semua manusia itu kalau sudah ngomongin tentang mati banyak yang lalai. Yang nggak pernah lupa apa sih? Urusan dunia. Jadi urusan mati itu rentetannya mati, alam kubur, siratal mustaqim, penghisaban, ya, dan seterusnya, akhirat. Umumnya kita sering lupa. Kalau nggak lupa, ingat lalai. Kalau lupa mah lupa pak. Kalau lalai mah nggak sengaja. Dia tahu dia, tapi lalai aja. Udah dengar adzan, gak sholat, lalai itu. Dia tahu sholat di awal waktu. Kalau ketiduran mah namanya lupa. Ya kalau lupa. Kalau lalai mah tahu. Jadi apa yang gak pernah lupa? Manusia, saya, jamaah, dan semua kita, apa yang gak pernah lupa? Urusan dunia gak pernah lupa. Kalau urusan akhirat mah harus selalu diingatkan. Emang ada di antara kita yang suka lupa sarapan pagi? Belum sarapan pagi, udah sore. Jam 5 sore, belum sarapan pagi. Ada? Nggak ada. Udah jam 10 malam, belum makan siang. Nggak ada. Ya. Udah tanggal 15, belum gajian. Nggak ada. Lihat aja jam segini di terminal, di stasiun, bertumpuk tuh orang mau kerja. Nggak ada orang lupa berangkat kerja. Kenapa urusan dunia manusia nggak pernah lupa? Tunai, kasat mata. Ya, ojek online bawa penumpang nyampe rumah terima duit. Grab car bawa penumpang nyampe terima duit. Pedagang di pasar jam segini berangkat sore bawa duit. Kerja awal bulan terima duit. Tunai. Kita makhluk visual jemaah. Makhluk visual. Ya, sedih kita, nangis kita, senyum kita, tertawa kita, bahagia kita, itu ini yang mempengaruhi.
leher ke atas, indra telah berpulang ke rahmatullah. Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham ke Malaysia enggak, ke Sentul enggak, cuman denger doang tuh ikut sedih. Ulama dibully, denger doang tuh sedih. Ya, kecelakaan tragis, salah satu yang dikorban adalah teman karib kita. Kita ngelihat berita sedih, ngelihat yang menyenangkan seneng, dengar kabar yang menyenangkan seneng. Artinya apa? Emang kita mah makhluk visual, dunia semuanya visual, makanya terhadap dunia kita semangat tanpa harus diingatkan. Coba urusan berjamaah, urusan bangun malam, urusan membaca Al-Quran, kan harus diingatkan karena pahalanya nggak nampak. Barang siapa yang berjamaah di Masjid Jami' Al-Muhajirin, setiap kali selesai berjamaah akan mendapat uang tunai 100.000. Sampai lapangan pak jamaahnya pak, 100.000. Kalau 500.000 kemana-mana, lumayan kan? Jamaah di Masjid Jami' Al-Muhajirin dapat 500.000 kali 5 waktu 2,5 juta. Wah, warga Depok di sini semua sholatnya pak. Kenapa? Tunai. Padahal pahala sholat berjamaah itu lebih dari angka itu. Tapi kenapa orang gak berbondong-bondong ke masjid? Karena pahalanya belum nampak. Gitu jadi pak. Makanya Allah dalam Al-Quran, Rasulullah itu sering mengingatkan kita tuh urusan keakhiratan. Karena urusan akhiratan abstrak. Pakai bahasa Al-Quran, alladzina yu'minuna bil ghaib. Belum kelihatan. Surga yang dijanjikan dengan segala kenikmatannya yang aduhai belum nampak. Makanya orang yang kurang iman gak tertarik. Pahala sholat subuh berjamaah, bahkan qobliyah subuh, itu pahalanya lebih besar daripada dunia seisinya. Tapi yang sholat subuh ya segini. Kemana saudara kita yang lain? Enakan tidur lah. Ya, karena yang dijanjikan belum nampak. Makanya kata Allah, laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Sungguh kamu Muhammad, demikian pula umatmu, kalau sudah ngomongin mati dan rentetannya sampai surga sampai neraka, pasti banyak yang lalai. Tahu orang berbuat dosa itu di sini tempatnya, orang berbuat amal soleh di sini tempatnya, tahu tapi lalai. Karena yang dijanjikan belum nampak, yang diancamkan belum nampak. Bagaimana Pak Ustadz supaya kita tetap semangat gitu mengejar surga, tetap semangat kita meninggalkan perbuatan maksiat? Ya harus dikuatkan. Apa yang dikuatkan? Ainul basirah, mata hati. Ain mata. Ini kata lain mata hati, kuatkan iman. Orang yang nggak percaya surga neraka ada di sini nggak pagi-pagi ini? Enggak lah. Ngapain gitu? Mendingan ke pasar, mendingan nyari duit. Jelas, kelihatan, dirasakan langsung. Kalau ini dilihat, belum. Dirasakan langsung, belum. Kurang iman, lewat. Jelas ya cuma? Jadi harus dikuatkan. Fakashafna anka, nanti kami akan singkap, akan dibuka kata Allah. Angka kepadamu Muhammad, gito aka yang menutupimu. Jadi pahala yang dijanjikan begitu besar, yang sesungguhnya luar biasa, tapi kamu belum tertarik. Ya orang kalau nggak tertarik nggak mungkin ngejar. Yang ngejar itu orang yang tertarik. Nanti tutupnya akan saya buka kata Allah. Ya, neraka yang begitu dahsyat belum nampak. Orang nggak takut berbuat maksiat, hayo haja maksiat. Surga yang begitu indah belum nampak, orang nggak pada tertarik. Nanti akan saya buka.
Kapan nantinya? Nunggu kita ada di alam kubur? Enggak. Nunggu kita sudah di depan mahkamah ilahi? Enggak. Kapan? Fabasarukal yauma hadid. Penglihatan matamu pada hari kamu sedang sakaratul maut ditajamkan oleh Allah. Jadi orang kalau lagi sakaratul maut itu jemaah, Allah yang bilang matanya ditajamkan. Saking tajamnya pahala yang selama ini nggak nampak, pahala sholat, pahala jamaah, pahala baca Al-Quran, pahala sedekah, pahala umrah, itu diperlihatkan semua. Jadi nggak usah nungguin alam kubur, nanti ketika sakaratul maut itu nampak. Jangankan orang yang banyak dosa, berlumur dosa, pasti nyesel. Orang baik aja nyesel. Salah satu yang disebut dalam kisah sahabat, ya, sahabat pasti generasi terbaik. Ya, ternyata ketika sakaratul maut, detik-detik menghembuskan nafas, ya, bukan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, meninggal. Sang istri, ya, yang menceritakan kepada Nabi, ya Rasul, saya si istrinya berani memberikan kesaksian bahwa suamiku orang baik, ya Rasul, vertikal kepada Allah baik, kepada keluarga, kepada sesama baik, tapi saat menghembuskan nafas bukan la ilaha illallah, bukan Muhammad Rasulullah, itu yang membuat saya cemas. Apa yang terucap pada saat detik-detik sakaratul maut? Lau kana ba'idan, seandainya jauh. Lau kana jadidan, seandainya baru. Lau kana jami'an, seandainya semuanya. 3 kalimat. Seandainya jauh, seandainya baru, seandainya semuanya. Rasulullah tersenyum mendengar sang sahabat karib Sya'ban yang diceritakan oleh istrinya saat detik-detik membuang nafas. Nggak apa-apa ibu, bukan hanya ibu yang berani memberikan kesaksian, saya dan ini sahabat yang hadir akan memberi kesaksian kalau Sya'ban adalah orang baik. Nggak ada keraguan. Tapi kenapa ya Rasul kalimat akhir tidak seperti yang engkau sering sampaikan? Tanda husnul khotimah adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya nggak apa-apa, insya Allah bapak husnul khotimah. Penasaran kan istrinya, wong bukan kalimat tauhid kok husnul khotimah, emang apa artinya? Seandainya jauh, dibacakan ayat ini, laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna 'anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid. Bapak menyesal, Bu. Nah, orang baik menyesal ya Rasul? Iya, bukan hanya orang jahat, orang baik juga menyesal. Tapi penyesalan orang baik mah tetap diapresiasi oleh Allah. Jadi Allah perlihatkan tuh pahala berjamaahnya. Bukan hanya sholat berjamaah, perjalanan yang jauh, jamaah. Sya'ban rumahnya ke masjid 8 kilo, tapi subuh nggak pernah absen. Oh Pak, 8 kilo Pak. Karena saat Sya'ban terdengar berita meninggal dunia karena subuhnya nggak hadir, Rasulullah kan kaget, nggak pernah nggak datang, kok tiba-tiba nggak datang, sampai komatnya sedikit ditunda, diulur. Mungkin Sya'ban masih di jalan, ditungguin sama Nabi, sampai jam segini baru komat, masih jalan udah bubar, baru komat, nungguin Sya'ban. Ternyata apa? Ya udah komat, nanti kita keburu siang. Komat, selesai sholat, Rasulullah nggak wirid tuh, niat belakang. Sya'ban, iya ya Rasul, tumben gak hadir. Bagaimana kalau kita ke sana? Khawatir ada sesuatu gitu. Berjalan tuh Rasulullah dengan para sahabat sampai ke rumahnya Sya'ban. Setelah waktu duha itu afdolnya. Waktu duha yang paling afdol itu jam 8 sampai jam 10.
hangat memanas. Jam 7 udah bisa duha, tapi masih hangat adem. Ya, jadi waktu duha yang afdol adalah hangat matahari mengarah ke panas. Jam 8 sampai jam 10-an. Waktu duha lagi afdol. Berangkat jam segini sampai ke sono, waktu duha afdol-afdolnya 2 jam. Perjalanan 2 jam santai itu kan 8 kilo, Pak. 15 menit 1 kilo, 15 menit 1 kilo. 1 jam 1 kilo, apa 4 kilo, 2 jam 8 kilo. Tapi nggak pernah absen. Ternyata apa? Kata Rasulullah, saat Sya'ban sakaratul maut, bukan hanya pahala sholat berjamaah yang diperlihatkan Allah, jalan kakinya dari rumah ke masjid bolak-balik diperlihatkan. Ya, ketika diperlihatkan pahala sholat berjamaahnya, Sya'ban sudah WOW. Wow. Diperlihatkan jalan kakinya, WOW-nya panjang banget. Wow. Ini apa, Rob? Yang pertama WOW tahu di pahala sholat. Pahala jalan kakinya belum disebut oleh Allah. Ini juga pahala amalmu, Sya'ban. Pahala amal apa, Rob? Kalau ini sholat, ini Al-Quran, ini sedekah, yang ini adalah pahala jalan kaki kamu dari rumah ke masjid, dari masjid ke rumah. Wow. Andai kata rumah saya lebih jauh dari masjid, pasti pahala jalan kakiku lebih spektakuler lagi. Masya Allah. Ya, kemana kemarin subuh nggak kelihatan? Gerimis, Pak Ustadz, maklum rumah saya kan jauh. Kita sering menjadikan itu alasan. Harusnya menjadikan jarak jauh itu motivasi. Karena apa? Yang dikasih pahala saat kita sholat berjamaah bukan hanya sholatnya saja, tapi perjalanan kita warawiri masjid rumah masjid pun dikasih pahala. Sya'ban menyesal, ya Allah cuma 8 kilo aja kayak begini, coba kalau lebih jauh lagi. Masya Allah. Jelas coba. Apa yang membuat Sya'ban begitu semangat subuh 8 kilo ke masjid? Ainul basirah, kekuatan mata hati. Dengan keyakinan tanpa ada keraguan, itu yang akan menggelorakan amal soleh. Makanya kalau iman lemah, ya gelora amal solehnya lemah. Udah pasti lemah iman, pasti amal solehnya juga menurun. Makanya iman harus senantiasa kita pupuk. Dan duduk seperti ini adalah salah satu upaya usaha kita lagi memupuk iman kita, supaya kita tidak pernah ragu sedikit pun atas segala janji-janji Allah walaupun belum nampak. Dan kita tidak ragu sedikit pun akan segala ancaman Allah yang pedih sekalipun belum tampak. Terhadap segala perbuatan maksiat dan dosa menghindar, menjauh. Saking yakinnya. Mulai tersenyum tuh isinya Sya'ban. Alhamdulillah kalau begitu. Berarti saya nggak salah kan memberikan kesaksian suamiku matinya husnul khotimah. Jangankan ibu, saya dan teman saya, temannya bapak pun semuanya memberikan kesaksian kalau almarhum adalah ahlul khair. Ya Rasul, biar nggak penasaran, kalimat yang kedua apa mananya? Seandainya baru pernah bersedekah pakaian layak pakai. Ya, ada orang yang membutuhkan, manusiawi lah, punya pakaian cuma 2, yang bekas 1, yang dipakai 1, yang baru 1. Ya, ini bekas, yang ini baru. Ada orang butuh. Akhirnya apa? Saya kan cuma ada 2, ini baru, ini bekas. Kalau Anda saya kasih ini, mau apa enggak? Terima kasih Pak Haji, nggak apa-apa, baju bekas juga, saya ikhlas, saya ridho. Namanya orang butuh. Dibuka, maaf ya Pak, cuman bekas. Nggak apa-apa Pak Haji, saya ikhlas, saya ridho. Saat sakaratul maut, ya ini pahala sholat, ini pahala puasa, ini pahala haji, ini pahala sholat berjamaah, ini pahala qiyamul lail. WOW, wow.
Diperlihatkan tuh pahala sedekah, pakaian layak pakai. WOW-nya malah lebih panjang. Wow. Ya Allah, nangis bahagia. Cuman sedekah baju layak pakai kayak begini pahalanya. Coba dulu yang saya berikan yang baru. Dia menyesal. Ya, tapi bukan berarti menyesal pakaian layak pakainya nggak dikasih pahala, tetap. Makanya penyesalan orang baik mah tetap mendapat apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menyesal nanti di hari akhirat bukan hanya orang yang ahli ibadah, orang soleh, orang jahat maksud saya. Ya, orang-orang ahli ibadah, orang soleh pun menyesal. Ya, penyesalannya beda tentunya. Ya, orang-orang yang ahli maksiat, andai dulu saya tidak melakukan ini dan itu, pasti hari ini saya tidak disiksa oleh Allah dengan sepedih ini. Kalau penyesalan orang baik, coba dulu saya ke masjidnya bukan hari Jumat doang. Jumat doang aja begini gitu. Apalagi kalau 5 waktu bisa ke masjid. Begitu. Jadi merasa kebaikan kita tidak maksimal. Ya, tapi kebaikan yang dilakukan oleh kita walaupun belum maksimal tetap dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini artinya adalah penyesalan yang baik. Ya, penyesalan yang indah. Umumnya nyeselkan sedih. Orang nyeselkan nangis. Ini mah penyesalan nangis bahagia. Biar enggak tanggung ya Rasul, apa maknanya kalimat Bapak yang terakhir seandainya semuanya ya itu pahala roti sebelah, roti sepotong ya, lagi sarapan pagi dengan sepotong dengan satu roti, tiba-tiba ada orang yang minta-minta. Dan dia nggak punya makanan saat itu pagi itu kecuali roti yang dipegang. Ibalah, kasihan dia. Pak, ini belum ada makanan kecuali ini roti. Belah dua ya. Bapak saat sebelah, saya sebelah. Terima kasih. Masya Allah. Orang kelaparan terima sepotong roti aja. Makasih. Kata rimakeun pisan kurang Sunda mah gitu. Jadi dia seneng banget gitu. Ternyata apa? Saat sakaratul maut matanya Sya'ban tajam, saking tajamnya pahala sepotong roti diperlihatkan. Masya Allah, ya Allah, cuman sepotong aja segini, coba dulu saya kasihin semuanya. Paham gak itu? Jadi kalimatnya laukana ba'idan, seandainya jauh. Itu penyesalan. Siapa yang nyesel? Sya'ban. Yang kedua, seandainya baru. Dan yang ketiga, seandainya semuanya les meninggal dunia. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan nanti tutup yang menutupi pahala, tutup yang menutupi ancaman azab akan aku buka supaya kamu bisa melihat, dan saat itu kamu tidak pernah akan ragu, pasti kamu akan yakin. Kapan? Ternyata pas sakaratul maut dibuka. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang istiqomah dalam kebaikan supaya pada saatnya ajal tiba kita berada di jalan kebaikan. Kan angan kita sama. Angan kita sama, mimpi kita sama, cita-cita kita sama, harapan kita sama. Benar kan Pak? Orang yang baik, orang yang banyak dosa, banyak maksiat, orang yang ugal-ugalan, angannya sama, mimpinya sama, harapannya sama. Apa? Kepengin mati semuanya husnul khotimah. Ada nggak orang yang berdoa matikan saya dalam keadaan buruk? Ada nggak? Ada nggak Pak? Orang jahat sekalipun, walaupun saya jahat ya Allah, tapi matikan nanti dalam keadaan husnul khotimah. Angannya sama, mimpinya sama, cita-citanya sama, keinginan dan harapannya sama. Apa? Semua kita ingin mati dalam keadaan husnul khotimah. Ya kalau begitu memantaskan dirilah, mantesin diri gitu.
Paham tidak? Makanya upaya kayak begini itu sebenarnya disadari atau tidak adalah upaya kita, ikhtiar kita lagi memanteskan. Mudah-mudahan dengan senantiasa berjamaah, senantiasa dekat dengan Al-Quran, senantiasa qiyamul lail, senang berbagi, ya Allah, semua akan jadi wasilah nanti Engkau matikan aku dalam keadaan husnul khotimah di jalanmu. Jadi pantas orang tukang mabok, tukang judi dan dosa-dosa besar lainnya, ya Allah matikan saya husnul khotimah, orang ketawa. Mungkin kalau kita ngelihat malaikat juga ketawa. Allah itu. Benar ya, Pak? Dan kita nggak pernah tahu kapan ajal akan tiba. Makanya mari kita berusaha agar kita senantiasa berada di jalan Allah, di jalan yang benar. Biar pada saatnya Allah utus malakul maut untuk menjemput kita, kita akan kembali menghadap Allah tersenyum, kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Itulah barangkali jemaah yang bisa sama-sama kita tadaburi dua ayat tadi ya, surah 50 surah Qaf ayat 19 ayat 22 ya. Ya mudah-mudahan iman kita bisa terus dipupuk ya. Pakai apa kayak pupuknya gitu ya. Kalau tanaman di pot mah kasih pupuk kandang kayak, kasih MPK kayak, kasih urea kayak, siram yang teratur ya, supaya tanaman yang di pot yang akarnya terbatas pergerakannya dia tetap bisa tumbuh subur. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, memberikan taufik, kekuatan lahir batin kepada kita agar kita menjadi orang-orang yang bisa memantaskan diri ya, agar kita pulang kepada Allah kapan saja dalam keadaan husnul khatimah. Jamaah yang dirahmati Allah, demikian kaji kita. Terima kasih atas kehadiran, atensi. Sampai ketemu lagi insyaallah di kajian Sabtu pagi bulan depan. Aqulu qouli hadza, astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah suruk belum? Belum.